Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak siswa kelas 7. Pada kesempatan kali ini balik lagi dengan Pak Rijal. Kita akan belajar bab baru, materi baru yang judulnya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke anak-anak, ayo disiapkan buku catatannya, disiapkan buku tulisnya supaya bisa dicatat apa-apa saja yang Bapak sampaikan pada materi kali ini. Kita mulai materinya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama, anak-anak, catat ya. Kita akan mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Kita perhatikan ada apa saja di sini. Apa yang akan kita pelajari? Nanti kita pada bab ini kalian nanti akan mempelajari topik sebagai berikut. Yang pertama, belajar mengenai komponen ekosistem. Yang kedua, belajar mengenai satuan-satuan ekosistem. Yang ketiga, belajar mengenai jenis-jenis ekosistem. Yang keempat, belajar mengenai bentuk interaksi pada ekosistem. Yang kelima, belajar mengenai aliran energi dalam ekosistem. Oke. Sekarang kita cari tahu dulu apa pengertian dari lingkungan, habitat, dan ekosistem. Kita mulai dari pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Nah, segala sesuatu tersebut juga berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Nah, nanti ada juga pada lingkungan itu terdapat yang disebut dengan habitat. Dalam lingkungan tersebut, makhluk hidup yang tinggal di tempat tertentu disebut dengan habitat. Jadi habitat itu adalah lingkungan tempat hidupnya makhluk hidup. Ya, makhluk hidup tertentu itu disebut dengan habitat. Sementara itu, ekosistem artinya adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen pada ekosistem nanti ada dua, ada komponen biotik, ada juga komponen abiotik. Komponen biotik artinya komponen-komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya ada hewan, ada tumbuhan, ada bakteri gitu. Sementara itu kalau komponen yang abiotik itu artinya komponen-komponen yang tidak hidup. Contohnya ada batu, ada air, kemudian ada angin. Itu adalah masuk ke dalam komponen abiotik. Nah, yang pertama kita akan mencari tahu komponen ekosistem yang merupakan komponen ekosistem abiotik. Contoh-contohnya tadi adalah udara, air, cahaya, suhu, tanah, salinitas, garam mineral, kelembapan udara atau dan derajat keasaman atau yang disebut dengan pH. Sementara untuk komponen biotik itu nanti ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dekomposer, sama detritivor. Nah, kita lihat komponen biotik itu artinya komponen-komponen yang hidup ya, makhluk hidup. Yang pertama itu ada produsen. Produsen itu berfungsi atau bertugas sebagai penghasil makanan secara autotrof. Karena autotrof itu artinya dia bisa membuat makanannya sendiri. Karena dia bisa mendapatkan hasil membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Contoh-contoh dari produsen adalah ada fitoplankton, ganggang, lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Segala jenis tumbuhan itu dikatakan sebagai produsen. Kemudian
ada yang namanya konsumen. Konsumen itu termasuk ke dalam organisme heterotrof. Dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, tapi dia harus memakan dari makhluk hidup lain. Kalau dia bisa membuat makanannya sendiri, tadi namanya autotrof. Dia bisa melakukan fotosintesis. Kalau organisme heterotrof, untuk mendapatkan energi dia harus memakan makhluk hidup yang lain. Nah, konsumen itu nanti terbagi lagi menjadi 3. Ada konsumen tingkat 1, itu adalah herbivora. Herbivora artinya makhluk hidup yang makannya tumbuh-tumbuhan. Jadi dia makanin produsen nih. Dia makan produsen dulu, makan padi. Contohnya nih tikus ya. Herbivora itu dia makan padi. Apalagi yang makannya tumbuhan. Contohnya hewan-hewan yang memakan tumbuhan, misalkan jangkrik, belalang. Belalang itu kan dia makanin padi ya. Makanin daun-daun padi. Kemudian ada yang namanya konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 itu adalah karnivora yang kecil. Di sini contohnya adalah ular. Jadi dia memakan si konsumen tingkat 1, dia makannya makan tikus. Setelah itu ada yang namanya konsumen tingkat 3 atau karnivor yang besar. Contohnya adalah elang. Jadi si elang nanti mendapatkan energi dengan cara memakan konsumen tingkat 2. Jadi elang itu nanti bakal makan si ular supaya dapat energi. Nah, kemudian ada yang namanya decomposer. Nah, jadi decomposer itu apa? Si elang ini kan tidak ada yang memakan lagi nih. Nanti dia mati. Ketika dia mati, dia akan badannya diuraikan oleh 2 buah jenis pengurai. Ada yang namanya decomposer, ada yang namanya detritivore. Kalau decomposer fungsinya dia untuk menguraikan zat organik sisa makhluk hidup atau disebut juga dengan detritus. Contohnya bakteri dan fungi atau jamur saprofit. Kalau detritivore contohnya dia berperan untuk memakan serpihan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Jadi pas dia udah jadi bangke, kan ada belatung tuh. Nah, si belatungnya itu disebut dengan detritivore karena dia makanin bangkai. Contohnya adalah rayap, cacing tanah, dan kaki seribu atau keluing. Perbedaan detritivore sama decomposer, kalau decomposer itu dia biasanya udah menguraikan jadi humus, jadi tanah. Tapi kalau detritivore tuh dihancur-hancurin dulu, dimakan-makan dulu sama dia. Sama cacing tanah tuh dibelah-belah-belah, dimakan, dibolong-bolongin badan makhluk hidupnya yang udah mati. Setelah itu nanti jadi tanah, itu peran dari decomposer. Oke, bagaimana satuan dalam ekosistem bisa terbentuk? Nah, yang pertama, satuan dalam ekosistem itu dimulai dari individu atau organisme. Individu itu adalah satuan makhluk hidup yang tunggal. Jadi dia nggak ada yang lain ya. Makhluk hidup satu itu namanya individu atau organisme. Contohnya adalah seekor burung atau sebatang padi. Jadi dia sendirian. Yang kedua, ada yang namanya populasi. Populasi artinya adalah kumpulan individu yang sejenis dalam tempat tertentu. Contohnya sekumpulan burung atau seladang padi. Jadi burungnya burung semua sama. Seladang padi, itu kan padinya ada banyak tapi dia ngumpul. Nah, itu namanya populasi. Tingkat ketiga ada yang namanya komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Jadi populasi sama populasi dikumpulin, dia bakal jadi komunitas. Contohnya adalah komunitas sawah dihuni oleh populasi padi, populasi tikus, populasi burung. Kan itu ada semua tuh di sawah. Berarti dia disebut dengan komunitas. Yang keempat namanya ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi antara anggota komunitas dengan komponen biotik maupun abiotiknya. Jadi kalau udah di ekosistem,
dia bercampur juga sama yang tidak hidup. Kalau komunitas kan tadi hidup semua nih, organisme, populasi, komunitas itu semuanya hanyalah makhluk hidup. Tapi ketika dia dicampur sama komponen abiotik, maka dia disebut dengan ekosistem. Contohnya, pada ekosistem sawah terdapat interaksi berupa tikus memakan bulir padi, padi memanfaatkan air dan cahaya untuk proses fotosintesis. Air sama cahaya ini masuk ke dalam komponen abiotik gitu. Makanya dia bergabung dengan si padi, ceritanya membentuk sebuah ekosistem. Gabungan dari biotik sama abiotik, yang hidup sama yang mati. Yang kelima, terakhir, itu ada yang namanya biosfer. Biosfer itu adalah bagian bumi dan atmosfer tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Biosfer itu artinya semua yang ada di bumi sampai ke atmosfer yang menjadi tempat makhluk hidup itu melakukan aktivitas. Begitu ya. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Kalau kamu masih bingung, silakan kamu ulangi lagi videonya dan kamu jangan lupa mencatat semua apa yang Bapak sampaikan. Catatan kamu akan Bapak periksa nanti, dikumpulkan ketika kita akan ujian semesteran. Jadi nanti Bapak akan mengumpulkan buku-buku kalian untuk mengecek kesiapan belajar kalian untuk kenaikan kelas nanti. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.